Penasaran sama footage yang tadi cara bikinnya gimana? Atau yang ini? Hai guys, balik lagi sama gue Andrews yang mau dari Reddit ID atau Where Indonesia. Di produk battle kali ini gue akan memberitahu lu perbedaan antara Insta360 Go 3 dengan Insta360 One X3. Biar buat lu semua terutama yang masih bimbang pada saat ingin membeli dua kamera ini bisa memberikan keputusan yang tepat. Tanpa panjang lebar, let's check it out. Sebelum panjang lebar, biar konteksnya jelas, ini gue langsung kasih tahu aja ada perbedaan harga tentunya. Si Go 3 ini pembagian beda harganya itu berdasarkan kapasitas memorinya. Karena kapasitas memorinya ini memang hanya yang internal. Gue langsung tampilin aja ya secara on paper ya untuk si Go 3. Sedangkan untuk si Insta360 One X3, gue langsung tampilin aja mulai dari basic dan berikut dengan kayak paket-paket yang berbeda-beda. Jadi simple ya perbedaannya. Kalau Go 3 ada beberapa harga yang berbeda. Pembedanya adalah memorinya, kapasitas memorinya. Yang gue pegang di sini yaitu gue 32 GB yang di sini. Tapi lu bisa lihat sendiri on paper ada beberapa kapasitas yang berbeda. Sedangkan kalau One X3 ini pembedanya itu bukan di kapasitas karena dia bisa external memory, tapi bundlingnya atau paket-paketnya seperti yang lo bisa lihat di on paper ini. Oke, langsung aja kita ngomongin secara desain dan material. Tentunya jelas ya, ini perbedaannya cukup sangat kentara perbedaan secara form factornya. Dimana gue langsung tampilin aja nih kalau timbangannya seperti apa. Side by side. Jadi intinya sih kalau misalnya ini dua-duanya memang kamera yang mini lah boleh dibilang gitu. Tapi memang secara form factor berbeda. Kita bahas dulu ya terkait yang si Go 3. Go 3 ini adalah kamera yang dimana si kotaknya ini tuh berperan sebagai casing. Nah ini untuk kayak ukuran-ukurannya itu gue langsung tampilin aja di on paper ya. Nanti bisa lihat di video ini. Tapi yang gue pengen kasih lihat itu mau highlight adalah pembedanya. Yaitu dimana kalau misalnya secara Go 3 ini bisa berfungsi sebagai charging case ininya dan juga bisa berfungsi sebagai untuk memonitor apa yang sedang lu rekam atau ambil gambarnya. Jadi konteksnya jelas. Jadi nggak ada lagi yang namanya kayak framingnya salah atau apapun. Jadi lebih jelas gitu ya. Dan pada saat lu udah pakai, lu tinggal masukin lagi di sini. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya untuk menghasilkan misalnya kayak gini nih kayak gua mau tuang air, terus kan suka tuh ada di film-film tuang air, terus kameranya tuh udah ada kayak di dalam gelas kayak macam gini nih, gua kasih contoh. Nah itu bisa dengan menggunakan ini, ataupun juga dengan kayak misalnya si body ini terbuat dari magnet. Nah ya, magnet misalnya lu tempel di tiang listrik seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan high angle lebih gampang, ataupun ditempel ke beragam tempat atau enggak benda yang memiliki sifatnya magnetik atau metal gitu. Jadi ini secara desain memang didesain untuk itu. Jadi kayak kekayaan POV. Nah gitu ya. Terus bagaimana dengan si ini? Secara desain tentunya lu bisa melihat ini diutamakan untuk mengambil konten secara 360. Jadi kalau misalnya pemakaiannya pun juga nggak bisa tuh kayak tadi misalnya lu mau masukin ke gelas yang kecil. Nah itu lebih perannya untuk si Go 3. Sedangkan berdasarkan pengalaman gue misalnya kayak lagi traveling, jalan-jalan dan coba-coba ini untuk produksi di YouTube Werinasia, ini tujuannya untuk kalau misalnya lu traveling, tentunya lu lagi kayak ke candi misalnya, lu pengen dong kayak misalnya pengen bikin konten iya, tapi juga nggak mau kehilangan kenikmatan momen pas traveling tersebut. Nah itu yang paling gua rasakan sih. Jadi pada saat secara desain ini kayak emang didesain untuk ya udah kayak untuk record, pikirinnya ntar. Basically itu, walaupun nggak sepenuhnya benar ya, tapi poinnya adalah yang paling memudahkan dan yang gue rasakan sebagai bukan konten creator profesional, yang gue yakin yang teman-teman lagi mempertimbangkan ini juga banyak yang lagi berpikir kayak gue pengen mulai YouTube, gue pengen mulai TikTok atau social media, kamera mana yang pas ya. Nah gue rasa gue bisa berbicara dengan bahasa yang sama dengan kalian, yaitu dimana kalau teman-teman pengen menikmati traveling, desain seperti si One X3 ini yang lebih
gue rasa lebih enak ya berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan kalau ngomongin desain juga, bedanya lagi yaitu kalau misalnya untuk ngecharge itu dia ada di sini, langsung ada di kameranya untuk si One X3 ya. Semoga bisa lihat secara detail. Terus kalau misalnya si yang Go3 itu dia ngecharge-nya di charging case-nya gitu ya. Jadi nggak langsung ke kameranya gitu. Nah terus bedanya lagi adalah kalau misalnya si One X3 pada saat kameranya baterainya low itu lu tinggal cabut aja. Jadi secara desain jelas ya perbedaannya. Walaupun dua-duanya menggunakan Type-C, tapi yang satu lu mengecas charging case-nya yang akan mengecas si kamera kecilnya, sedangkan kalau si One X3 itu ya lu mengecas baterainya walaupun lagi ada di dalam si One X3 nyata. Dan tapi enaknya kalau misalnya baterainya lagi habis ya udah lu tinggal beli serap aja gitu. Nah bedanya kalau di sini ya perlu kayak tunggu text time lah, atau setidaknya pada saat lu pengen pakai kameranya dan kameranya lagi low bat, lu harus taruh di dalam charging case-nya. Ya sekarang kita ngomongin terkait control dan connectivity. Jelas dua-duanya ini bisa terkoneksi dengan Bluetooth ataupun juga dengan Wi-Fi ya, dengan smartphone lu. Nah tapi yang membedakan kalau misalnya kita ngomongin control, yaitu adalah walaupun dua-duanya ini touchscreen, gue ngerasakan sensasi kontrol yang berbeda nih. Dalam hal kayak keluasan untuk mengontrol kamera pada saat lu ada jarak ya dengan kamera, ini lebih enak si Go3. Maksudnya apa sih Drew? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ada masa kan dimana kalau lu bikin konten nggak mungkin kan format kontennya akan vlog seperti ini misalnya. Nah nggak mungkin seperti ini terus kan. Nah atau nggak begini terus gitu. Ada masa dimana lu pengen tetap bisa mengetahui lu di dalam frame itu lagi mau nge-shoot apa, tapi lu taruh kameranya di mana gitu. Misalnya contohnya kayak gini nih, misalnya kamera gue taruh di mana, terus gue masih bisa tahu nih kamera ini sedang nge-record apa gitu. Jadi itu cukup penting buat gue karena biar untuk memberikan POV yang lebih bisa beragam gitu. Kalau enggak kan hanya akan jadi kayak vlog biasa yang akhirnya muka gue atau enggak POV-nya seperti ini. Tentunya akan sangat membosankan. Jadi kontrol ini yang paling enak. Jadi kalau misalnya pas lu lagi kamera tempel di mana, lu tinggal kontrol touchscreen-nya aja di sini. Dan konektivitasnya ini gua udah coba, baik lagi untuk kayak di pas lagi produksi ataupun lagi kayak traveling. Ini kayak apa yang terlihat di viewfinder yang ada di charging case ini, itu lag-nya itu boleh dibilang tidak ada yang signifikan gitu. Jadi lu bisa andalkan, apalagi kalau misalnya cuman kayak berapa meter gitu ya, itu oke banget sih. Jadi lu bisa kayak bayangin kalau scene-scene kayak Casey Neistat di mana dia ada scene di mana dia baru masuk hotel, pasti dong kameranya itu udah di plan di mana dulu baru dia masuk. Nah tapi kan enaknya dengan ada si charging case ini, lu udah bisa lihat kayak framingnya, oh udah aman nih framingnya gitu. Daripada lu nggak bisa lihat framingnya, ya mungkin beda kalau lu seorang Casey Neistat, lu udah tahu kayak angle sekian framingnya pasti aman. Tapi kalau gua dan gua rasa banyak dari teman-teman juga yang baru mau mulai perjalanan content creatornya, ini sangat berguna sih menurut pendapat gua sih kontrol yang bisa digunakan lewat si charging case. Nah, bagaimana dengan si One X3 ya? Tentu berbeda. Ya ini layarnya cukup besar, bedanya di sini. Layarnya cukup besar dan kontrolnya gue nggak ada masalah. Cuman mungkin kalau misalnya pada saat kayak gue tarik ke atas, ya akhirnya mungkin gue mesti konekin dengan HP untuk kayak memastikan apa yang masuk dalam frame. Atau enggak juga gue jadi kayak harus ngintip-ngintip gitu ya. Tentunya downside-nya adalah pada saat kalau misalnya lu lagi bikin kontennya lagi terik, nah itu kadang gue pribadi suka merasakan kayak agak susah ya ngintip-ngintip yang ada di dalam layar ini, apalagi pada saat lagi kayak pakai tongsis kayak gini, kayak panjang. Oke, sekarang kita bakal ngomongin video quality, filming mode, dan stabilization-nya nih. Kita ngomongin video quality dulu nih. Kebetulan gue waktu itu berlibur ke Jogja dengan menggunakan kedua kamera ini. Nah, di mana lu bisa lihat ya footage-nya ini totally unedited, di mana itu gue juga sesuka hati juga. Nah, sesuka hati dalam hal apa? Salah satunya memilih color profile-nya gitu ya. Ini kurang lebih kayak random. Kalau untuk yang footage gue di Jogja mungkin lu bisa ngeliat.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kayak opsi apa aja yang ada dan bersampingan antara si kedua kamera ini, gue langsung kasih lihat aja ini footage yang berbeda, dimana ini kayak ada kayak yang standar, yang vivid dan macam-macamnya. Gue langsung aja ada labelnya di situ, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Nah, kalau menurut pendapat gue memang kalau misalnya si Go3 ini pastinya memiliki, karena kan lensanya lebih kecil ya. Ini untuk lensa gue tampilin aja on paper dan detail-detailnya udah gue siapin. Itu karena lensa lebih kecil, otomatis tentunya pada saat kayak cahayanya agak kayak temaram, itu akan punya problem di noise. Walaupun di settingnya itu sharpness-nya tuh lu bisa naik turunin, baik si Go3 ataupun si One X3, tapi tetap yang namanya sensor lebih kecil memang pasti agak struggling. Nah, sedangkan kalau misalnya One X3 gue juga nggak bilang perfect. Lu bisa ngeliat juga kayak footage gue di Jalan Malioboro misalnya, itu dimana ya udah itu performanya seperti itu kurang lebih ya. Jadi tentunya ada plus minus di mana ini si Go3 dalam hal ini sensornya lebih kecil, lebih compact. Tapi tentunya kalau untuk kayak low light si One X3 lu bisa ngeliat sendiri lah, sedikit lebih baik kalau menurut pendapat gua. Dan kalau misalnya untuk color profile, dua-duanya gua udah kasih lihat ya. Misalnya gua kasih lihat lagi, ini kayak side by side-nya untuk setiap color profile untuk kedua kamera ini seperti apa. Nah, mungkin kan tadi pas di bagian form factor, ya gua nggak mau konten gue 360 terus dan akhirnya gue harus selalu melakukan post editing ya. Kalau misalnya gue beli yang si One X3, tenang aja. Kalau di versi yang terbaru ini, di One X3 ini, dia bisa juga menggunakan opsi single lens, dimana hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Pas gue lari, gue ada kayak pakai yang single lens, jadinya kayak kamera biasa. Yang penting lu tinggal julurin tangan ke depan aja, jadi hasil footage-nya seperti itu. Jadi gak usah takut, jangan sampai lu memilih karena kayak oh sebenarnya gue lebih suka si low light yang tadi si Andrew kasih lihat di footage itu lebih asik nih X3-nya, atau enggak warnanya lebih kayak sesuai dengan taste gua nih si X3-nya. Jangan kayak gitu, karena ini juga ada opsi single lens-nya gitu. Jadi nggak cuma Go3 doang yang bisa si single lens. Jadi X3 bisa memakai semua lensnya, tapi juga bisa single lens. Namanya itu mini. Nah, gue mau ngomongin lagi nih terkait yang dimana si One X3 kalau misalnya nge-record ya tinggal record aja, nggak terlalu pikirin framing. Nah, sebenarnya gue juga mau kasih tahu juga nih buat temen-temen yang kayak baru memulai perjalanannya sebagai content creator, itu sebenarnya bisa menjadi nilai tambah ataupun juga bumerang kalau misalnya lu males untuk melakukan post editing. Nah, makanya gue kasih lihat dulu ini si Iqbal. Biasanya kalau misalnya gue pakai si One X3, dia harus ya ini kayak misalnya kan karena hasilnya si X3 yang kalau yang semua lensa itu kan harus lu framing ulang ya, karena kan misalnya pas gue lagi ke jalan-jalan dia menangkap semua area, jadi 360 namanya juga kamera. Nah, jadi si Iqbal ya harus framing lagi, walaupun memang di aplikasi Insta360-nya itu memang ada kayak berbagai macam tools untuk mempermudah prosesnya, tapi tetap aja lu harus keep in mind ya harus melakukan post editing, kalau enggak hasil lu ya akan menjadi 360 gitu. Lain dengan kayak si Go3, walaupun dengan berbagai keterbatasannya dalam hal kayak framing, lu jadi mesti kayak untuk merhatiin framing lebih lagi pada saat lu jalan, setidaknya ya udah lu nggak usah melakukan post editing yang gimana banget gitu. Jadi selama lu ngelihat layarnya ya itu udah aman, apalagi kalau misalnya memang lu sebagai content creator yang aiming bikin konten-konten yang stylenya itu ala-ala vlog. Nah, selanjutnya adalah bagian yang ada di One X3 tapi nggak ada di Go3, yaitu namanya Active HDR. Tentunya untuk mode video ini hanya diperuntukkan pada saat kalau misalnya keadaan dari tempat lu pengen syuting itu lagi terang benderang. Tujuannya apa? Jadi lu bisa lihat sendiri ya antara perbedaan pas lagi nggak pakai Active HDR dan pakai. Jadi kayak dari warnanya itu gue pakai bahasa yang sehari-hari aja, itu lebih kereng gitu ya. Jadi kayak lebih kayak berasa, lebih kayak nyala, lebih hidup gitu ya. Nah, itulah tujuan dari si Active HDR. Tapi memang itu hanya optimal pada saat pencahayaannya juga lagi optimal seperti itu. Sedangkan kalau misalnya Go3, dia tuh nggak ada untuk yang video, tapi lebih HDR-nya itu untuk foto.
Nah, buat temen-temen yang emang ya beli ini tentunya ya gue asumsikan pasti pengen konten-konten di sosial media atau di YouTube. Nah, ini juga bisa kalau lu ke aplikasinya hasilnya itu bisa jadi rasionya tuh 16:9, 9:16. Tentunya 9:16 kan itu untuk IG Reels, YouTube Short, dan TikTok, dan juga 1:1. Tapi memang itu jadi kayak agak sedikit kayak nge-crop gitu sih kalau misalnya untuk yang si GoTree. Nah, lu bisa lihat sendiri lah ya, nilai sendiri hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya ini kebetulan ada di modenya tuh ada di 2 kamera ini, yaitu namanya Horizon Lock. Nah, kalau misalnya lihat di website Insta360, buat gampangnya itu adalah kalau misalnya lu kayak seorang pilot, nah terus kayak secara aktual atau faktual sebenarnya tuh lu sebagai pilot kan ada momen dimana pasti muter-muter, tapi kan kalau frame-nya atau kayak video lu juga muter-muter mungkin kan orang pusing ya. Nah, jadi makanya maksudnya Horizon Lock itu adalah yaitu jadi frame-nya stand still walaupun pada saat kenyataannya lu lagi nge-record itu sebenarnya lu lagi kayak jungkir balik gitu ya. Nah, gampangnya gue kasih lihat ini aja, kayak misalnya ada kayak kamera di depan gua, nah terus gue pakai horizon lock di kamera ini dua-duanya misalnya, nah terus hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya gue mau ngomongin kenapa gue bisa rekomendasikan si One X3, salah satunya adalah invisible selfie stick. Nah, invisible selfie stick itu apa? Ya sesuai dengan namanya, yaitu misal lu lihat kayak footage gue si X3 itu kan nggak ada kayak tangkainya ya, lu bisa ngeliat di footage gue nih pas lagi kayak traveling atau pas video apapun yang gue tampilin di video ini, itu kan nggak terlihat tuh si sticknya. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya si One X3. Kalau misalnya lu seorang gamer pasti tahu dong game kayak terkenal kayak GTA, Grand Theft Auto. Nah, mungkin juga suka kan orang recreate kayak footage atau enggak kayak konten-konten yang sifatnya ala-ala GTA seperti itu. Nah, itu bisa dicapai dengan ini. Entah itu lu pegang aja kayak gua misalnya lagi jalan di candi atau di mana gitu. Jadi kayak ala-ala video game misalnya, atau enggak lu tempelin, bisa beli aksesoris tambahan ya, tempelin di belakang mobil gitu. Misalnya gue cari aja footage mungkin ada di internet kayak gini kurang lebih. Nah, itu bisa dicapai dengan menggunakan si One X3. Nah, sedangkan kalau GoTree ya tentu nggak bisa karena dia bukan kamera 360. Nah, selanjutnya adalah ngomongin stabilisasi. Nah, ini kalau misalnya keduanya ini udah gue coba untuk traveling dan juga coba untuk kayak produksi pada saat gue nge-review produk-produk yang ada di Verinesia. Jadi dua-duanya ini memiliki yang namanya flow state stabilization. Jadi lu bisa ngelihat hasilnya kayak misalnya untuk kayak footage gue yang lagi kayak jalan-jalan menggunakan si X3 ini, kalau gue rasa sih X3 ini cukup cukup stabil ya, dan gue juga udah sempet pakai ini untuk dapetin b-roll untuk kayak pada saat gue lagi nge-review sepatu ataupun juga jam. Nah, lu bisa ngeliat, gue rasa ini cukup memuaskan di mata. Nah, bagaimana dengan si GoTree? Jujur kalau misalnya GoTree ini gue nggak pernah yang coba kayak lari, karena secara secara form factor juga gue agak kurang nyaman kalau misalnya gue harus lari dengan pegangin kayak seperti ini terus. Tapi lu bisa ngeliat kalau misalnya footage di mana gue coba kayak ala-ala vlog style ya. Nah, lu bisa melihat sendiri ya. Kalau untuk ala-ala vlog style, menurut pendapat gue ini udah oke banget ya. Mungkin lu bisa ngeliat pas di footage gue pas lagi liburan dan dimana gue lagi kayak ngeliat ke kamera, gue rasa ini udah cukup oke untuk kamera sekecil ini. Nah, sekarang bagaimana dengan sound quality-nya? On paper-nya dua-duanya memiliki ya itu noise reduction untuk Win. Tapi gimana sih biar lu lebih kebayang? Nih gue kasih lihat kedua kameranya ya. Ya, ini untuk ngetes, tes 1, 2, 3. Ini di outdoor ada anginnya sedikit, terus ada kayak kendaraannya sedikit. Ini baik di GoTree ataupun di One X3. Tes 1, 2, 3 ini menggunakan built-in mic dari masing-masing kamera. Oke, sekarang gue mau ngomongin lebih memperdalam ya. Mungkin di segmen sebelumnya gue udah sempet kayak mention dikit terkait use case dan juga aksesorisnya. Nah, kalau untuk use case-nya,
plusnya dulu nih, kayak shot-shot yang bisa dihasilkan oleh si Go3. Pertama-tama Go3 kalau misalnya lu beli yang udah sepaket, yaitu ada kayak aksesoris buat di topi, aksesoris untuk di kalung, ataupun ada kayak suction cup-nya untuk ditempelin gitu ya. Dan tentunya ya ada si charging case-nya si Go3 itu. Nah, seperti yang tadi mungkin di segmen sebelumnya gue udah kasih lihat, misalnya kayak isi air di mana kameranya udah ada di dalam gelas, dan juga bisa kayak misalnya shot-shot detail nih, misalnya lu lagi kayak mau ngomongin gue adalah seorang content creator yang tiap hari kayak selalu di depan komputer gitu ya, dan lu pengen menceritakan, bosen dong kalau misalnya cuman kayak ngevlog kayak gini terus. Nah, lu bisa cabut dan lu pakai kayak semacam tongsis ataupun kayak tongkat, dan lu mendapatkan detail seperti ini yang tentunya memang kalau misalnya lu tahu kan konsep ya, kalau dalam bercerita itu show but don't tell ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi kayak misalnya lu pengen mendapatkan kayak detail-detail yang akan sulit kalau misalnya dicapai menggunakan kamera yang lebih besar. Nah, Go3 adalah salah satu solusinya, karena use case-nya itu banyak banget, dimana lu bisa taruh juga misalnya di kalung, di dada untuk mendapatkan kayak POV angle semacam itu, terus kayak di kepala yang tadi gue bilang, atau enggak ya ditempel di dalam mobil misalnya, contohnya seperti itu dengan aksesoris bawaannya. Nah, bagaimana dengan si X3? Mungkin memang dia nggak sekecil yang si Go3 sehingga bisa mendapatkan kayak shot ala-ala keyboard yang tadi gue kasih lihat, tapi setidaknya contoh nih, gue ada bikin review sepatu di mana ada aksesorisnya gue taruh di ankle gue, jadi bisa menghasilkan footage seperti ini. Selain memang bisa invisible stick dan juga macam-macam, misalnya ditaruh di kepala juga gitu. Tapi intinya adalah ya kreativitas yang bisa dibantu oleh kamera 360 ini cukup banyak. Jadi ya kreatif lu dan sehati-hati lu aja gitu. Jadi tergantung mana yang lebih sesuai dengan preferensi lu. Apakah lu lebih suka yang kecil bisa nyempil-nyempil, atau lu lebih suka yang kayak udahlah gua taruh, gua tempel, gua dapetin semua sekitar dari kamera ini gue bisa dapat, gue record, nanti gue bisa editing biar lebih keren lagi. Nah, itu tergantung style tipe content creator manakah lu. Nah, sekarang adalah battery dan storage option ya. Nah, tadi kan gue udah bilang kalau misalnya si X3 ini yaitu menggunakan micro SD. Jadi lu tinggal ganti-ganti aja, itu lu bisa gonta-ganti. Jadi kalau satu micro SD itu full ya tinggal diganti lagi dengan micro SD lainnya. Tidak demikian dengan si Insta360 Go3, karena di segmen sebelumnya pas awal kan gue juga pas ngomongin form factor, dia itu nggak ada slot untuk masukin micro SD karena memang dia dijualnya paketnya berbeda berdasarkan internal memory storage-nya, mulai dari yang 32 sampai yang 128 GB gitu ya. Nah, itu plus minusnya sih. Jadi plusnya adalah ya mungkin kalau misalnya lu emang suka ngilangin micro SD ya udah pakai aja si Go3 ini gitu ya. Tapi memang jadinya misalnya kayak kemarin gue abis kayak ambil footage seharian selama traveling, malamnya pas di hotel ya gue harus pindahin si Go3 ini karena kebetulan yang gue pakai ini cuma 32 GB, dan kalau misalnya gue nggak pindahin besoknya bakal full, akhirnya gue nggak bisa optimal menggunakan si Go3 ini. Nah, itu salah satu minus pointnya mungkin untuk beberapa orang. Nah, sedangkan kalau yang si X3 ini ya gue karena bawa beberapa micro SD, kalau gue males malamnya udah capek pas di hotel ya udah gue tinggal ganti aja micro SD-nya gitu. Nah, begitu juga dengan baterai. Tadi mungkin juga udah nggak sengaja kebahas di segmen sebelumnya, yaitu baterai kalau misalnya lu punya beberapa spare itu gampang, jadi si X3-nya akan ya bisa tetap lu pakai terus gitu. Sedangkan kalau misalnya si kamera kecil ini, kalau misalnya dia udah low bat ya tentunya lo harus ke charging case-nya, dan charging case-nya kalau juga low bat ya lo harus charge dulu lah seperti itu. Jadi kayak plus minusnya ringkes, tapi tentu secara durasi pemakaiannya akan lebih pendek. Secara on paper gue langsung tampilin aja ya. Tapi yang ini agak sedikit lebih besar, tapi ya lebih bisa kita ganti-ganti baterainya semacam itu. Nah, kalau ngomongin terkait kayak si overheat,
Jujur kalau misalnya untuk kamera yang lebih kecil, menurut pengalaman pribadi gue lebih cepet ya. Dan kalau ngomongin kembali lagi sedikit ke baterai, tentunya pada saat si Go 3 ini dicopot dan lu pakai si charging case-nya untuk sebagai monitor, itu akan cukup cepet ya baterainya itu untuk terserap gitu. Jadi memang itu perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai lu beli Go 3 ini sebenarnya lu pengen bikin timelapse pada saat lu mancing, dimana lu pengen cabut kameranya ini dari si case-nya, sedangkan mancing kan untuk mendapatkan momennya mungkin perlu kayak waktu yang cukup lama gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu, karena nggak akan sesuai antara ekspektasi lu dengan spesifikasi yang dimiliki oleh si Go 3. Selanjutnya adalah water resistance. Nah, jadi mana kalau misalnya untuk keduanya ini secara on paper gue langsung tampilin aja. Jadi kalau misalnya untuk si One X3 ini lu bawa diving itu bisa asalkan lu membeli diving case yang sudah disediakan oleh si Insta360. Gue sangat saranin kalau misalnya lu emang udah beli ini, ada baiknya langsung beli yang merek Insta360-nya aja, karena nggak akan worth it kalau misalnya lu mendadak kayak rusak pada saat lu lagi kayak diving. Kameranya kan cukup lumayan ada harganya ya ini ya. Nah cuman karena diving case-nya itu nggak capable. Nah bagaimana dengan si Go 3? Tentunya si charging case-nya ini tidak kedap air, cuman si kameranya sendiri gitu. Dan ini setahu gue sih nggak ada ya untuk kayak yang divingnya gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman gue yang nanya yang free dive dan diving itu, kalau mau diving ya coba beli ini, tapi jangan lupa beli yang ada diving case-nya juga yang dari si Insta360 gitu. Jadi kalau misalnya untuk kayak ngomongin ketahanan air sih gue nggak pernah ada masalah, tapi gue juga belum pernah membawa ini untuk nyelam juga sih. Oke, jadi apa sih kesimpulannya atau verdictnya? Gue selalu percaya kalau misalnya setiap produk atau setiap gadget itu bagus atau enggaknya sesuai dengan use case dan si penggunanya. Pertama, si Go 3 dulu nih. Kalau misalnya lu tipikal seorang content creator yang memang belum terlalu banyak kayak mau banyak-banyak setting dan pengen sifatnya tuh kayak ada momen point and shoot atau enggak langsung point and shoot ke muka lu gitu untuk kayak vlog-vlog style. Gue sangat menyarankan untuk si Go 3 ini sih, karena gue sendiri juga merasakan kayak kekompekannya dan keringkesannya itu bikin mood untuk konten tuh kayak nggak kekubur. Kadang kan kalau misalnya kayak gue mesti bawa DSLR, terus kayak misalnya gue mesti siapin ini, siapin itu. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah terbiasa dan apalagi kayak udah YouTuber kawakan, itu sebuah yang day to day. Tapi gue berbicara buat teman-teman yang lagi pengen baru memulai, gue sangat menyarankan si Insta360 Go 3 ini sih, karena keringkesannya ini kalau gue yakin yang namanya YouTube itu kan yang pertama kuantitas dan konsistensi ya. Nah kalau misalnya lu mencari kamera bisa membantu lu untuk tetap kayak punya konsistensi, walaupun konsistensi itu tentunya nggak tergantung mood ya. Untuk selalu konsisten, setidaknya lu produce konten atau nggak nge-shoot konten, gue sangat menyarankan si Insta360 Go 3 ini. Dimana juga pada saat lu beli paketnya itu juga udah ada beragam aksesoris yang menurut gue udah cukup kok. Misal dari kayak kalung, tempelan topi, suction cup. Nah itu menurut pendapat gue itu udah cukup banget gitu ya. Dan kalau misalnya lu juga pengen angle-angle yang unik, nah itu juga bisa karena kan ini ada magnetnya. Jadi kayak misal lu mau bikin vlog pun bisa dari berbagai macam angle dan POV gitu. Tapi apa minusnya yang tadi gue bilang, yaitu mulai dari kayak memorinya, ini internal memory, jadi lu harus rajin untuk kayak selalu pindah-pindahin ke hard disk. Dan juga ini kayak durasi baterainya juga lu harus lebih bijak. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru mau memulai perjalanan content creatornya kan agak mungkin semuanya lagi jalan, semuanya di record. Nah itu harus lebih diimprove tuh skill dari situnya, karena si Go 3 ini kalau lu pakainya seperti itu mungkin perjalanan lu baru kayak berapa saat udah keburu habis gitu ya. Baterai itu ekstrimnya ya, dimana lu akan selalu nge-shoot gitu, itu pasti habis seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan juga. Jadi apakah ringkes, tapi apakah lu udah bisa nih kayak memaksimalkan keterbatasan yang tadi gue udah bilang di Go 3. Nah buat temen-temen, kenapa kalau misalnya gue rekomendasikan Insta360 One X3, siapa sih yang gue rekomendasikan? Nah gue merekomendasikan temen-temen content creator, terutama yang misalnya suka berolahraga dan pengen bikin konten saat berolahraga atau enggak pada saat touring motor misalnya, seperti itu. Dimana
kegiatannya itu sendiri kan memerlukan konsentrasi ya tentunya, kayak misal apalagi kalau lu lagi kayak panjat tebing macam-macam, nggak mungkin kan lu lebih mementingkan framing dibandingkan keselamatan lu. Nah disinilah prinsip untuk shoot now frame later itu baru berasa banget nih, apalagi kalau misalnya lu lagi naik motor. Kan lu kan pasti memerhatikan apa yang ada di depan lu ya, ada yang di sekitar lu untuk keselamatan lu. Nah dengan ini ya tentunya lu akan mendapatkan momennya, akan tetap mendapatkan hype-nya selama settingan lu bener ya tentunya, atau enggak lu setting auto juga menurut pendapat gue masih oke. Itu lu dapat momennya, dan kayak momen pada saat kayak lu melakukan touring itu juga nggak hilang karena lu bener-bener enjoy the moment gitu. Dan nanti pada saat itu kontennya lu bisa hasilkan, tapi memang harus lu pertimbangkan juga apakah lu kayak tipikal orang yang pengen kayak edit-edit dikit lah, karena itu nggak bisa dihindarin karena kan hasilnya nanti 360, nggak mungkin lu pengen kayak bola gitu ya hasil konten lu. Nah itu harus lu pertimbangkan juga. Dan secara warna tentunya ini kamera yang lebih besar gitu, bisa lu lihat ya, apalagi pada saat kayak video biasa ataupun menggunakan Active HDR itu lebih hidup aja, lebih keren lah kalau bahasa sehari-harinya seperti itu. Jadi lu bisa pertimbangkan nih mana kamera yang lebih sesuai dengan proses content creating lu gitu ya, apakah si Insta360 Go 3 ataupun si Insta360 One X3. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar atau DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial, atau enggak bisa juga follow kita di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support lebih dari like, share, komen, dan juga subscribe, bisa juga dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Karena mungkin banyak yang belum tahu, channel ini dimiliki oleh Wearinasia yang punya situs wia.id yang menjual produk-produk yang mayoritas yang udah kita bahas di channel ini. Linknya gue taruh di description box. Dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi, kebetulan kita lagi mengembangkan sebuah sport apparel yang namanya One More, yang kebetulan salah satu yang gue pakai. Nah itu juga bisa lu support dengan membeli, yang link produknya ada di description box dari video ini. Gue Andrew and bye-bye.